Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat menikmati hari yang telah disediakan Tuhan untuk kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah sebelum kita melakukan aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu belajar dan menggumuli sabda Tuhan. Dan biarlah sabda Tuhan itu yang akan memimpin dan yang memberikan hikmat kepada kita di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami menyatukan hati dan pikiran kami, dan kami bersama-sama akan belajar dan menggumuli sabda-Mu. Kiranya pertolongan, hikmat, dan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami secara penuh, agar apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami untuk kami lakukan, biarlah kami dimampukan untuk memahaminya dengan benar dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda-Mu di pagi ini, biarlah Roh Kudus juga yang memimpin dan yang menguasai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini saya ambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Berbahagialah setiap orang yang memelihara sabda Tuhan dan yang terus mengikutinya dengan penuh rasa syukur." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada suatu kebiasaan dalam sebuah masyarakat tertentu di mana seorang ibu yang setelah menyiapkan makanan bagi anggota keluarganya, sebelum mereka memberikan makanan kepada seluruh anak-anaknya, ibu tersebut selalu mengambilkan terlebih dahulu untuk suaminya, baik itu lauk pauk maupun sayur, untuk diambilkan terlebih dahulu untuk suaminya. Ketika ada orang yang bertanya, "Bu, kenapa ini kok diambilkan, disisihkan terdahulu? Ini untuk kepala keluarga dalam keluarga kami." "Loh, kenapa Bu kok seperti itu?" Ada yang bertanya seperti itu. Nah, kepala keluarga itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga, sehingga ia harus dihormati, harus diutamakan. Bahkan makanan sebelum diambil orang lain ataupun tinggal sisanya, jangan sampai itu yang diberikan kepada kepala keluarga. Kepala keluarga harus diperlakukan yang terbaik. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik seorang ibu dalam rumah tangga
dalam menghormati suaminya sebagai kepala keluarga itu memiliki sesuatu yang sangat luar biasa dan pengajaran yang sangat baik bagi anggota keluarganya, bagi anak-anaknya untuk menghormati kepala keluarga ataupun suami di dalam keluarga tersebut. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan yang kita baca di pagi ini. Di sini murid Tuhan Yesus bernama Petrus juga menyadari bahwa mengikut Tuhan itu juga harus memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Harus memberikan suatu pengorbanan yang terbaik di dalam hidupnya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Sehingga di sana dikatakan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku sudah meninggalkan semuanya dan aku sudah mengikut Engkau." Nah, suatu pernyataan yang tegas yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus ini merupakan suatu tekad dan komitmen Petrus yang ingin menjadi seorang murid yang serius di hadapan Tuhan. Petrus sudah meninggalkan pekerjaannya. Petrus sudah meninggalkan segala-galanya dan ia mengarahkan hidupnya secara penuh untuk mengiring dan mengikut, mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Bahkan akhirnya ia pun berkomitmen menjadi seorang murid yang sejati. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan di sini ternyata suatu keputusan dan tekad Petrus yang sudah meninggalkan segalanya untuk menjadi seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Yesus pun juga merespon dan memberikan suatu pernyataan yang sangat tegas. Dan ini tentunya juga menjadi suatu perhatian bagi setiap kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu pernyataan yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus pada saat itu. Di sana dikatakan setiap orang yang meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Tuhan dan mengikuti Injil, di sini Tuhan pun juga memperhatikan mereka secara serius. Artinya orang-orang yang menyerahkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan, Tuhan pun juga menjamin orang tersebut juga dengan serius. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menegaskan siapa yang karena meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan dan mengikuti ajaran Injil, bahwa mereka akan menerima janji Tuhan yang sempurna. Janji untuk kehidupan saat ini, bahwa hidupnya dijamin oleh Tuhan. Bahkan di sana juga dikatakan orang yang karena Tuhan dan karena Injil meninggalkan rumahnya, bapaknya, saudaranya, ladangnya, dan sebagainya. Di sana dikatakan Tuhan saat ini juga memberikannya 100 kali lipat. Namun di sini juga masih dilanjutkan memberikan 100 kali lipat, namun juga disertai dengan berbagai penganiayaan. Artinya apa? Artinya bahwa sebagai orang yang serius untuk mengikut Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu yang memberikan kenyamanan bagi dirinya, Tuhan pun juga sangat serius memperhatikan orang tersebut. Tuhan pun juga sangat memperhatikan dan juga menjamin hidupnya secara penuh. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, marilah kita semakin serius di dalam mengikut Tuhan. Kita adalah orang yang berbahagia ketika berani memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan segala kesungguhan kita.
Karena apa? Dengan keseriusan kita untuk mengikut Tuhan, bahwa kita mengikuti suatu keputusan yang paling bijaksana di dalam hidup kita. Karena dengan kita mempercayai Tuhan secara penuh di dalam hidup kita, maka kita mempercayai Sang Sumber hidup yang mengendalikan hidup kita secara penuh. Bahkan di sana juga dikatakan Tuhan pun memberikan suatu janji, dan janji itu pasti digenapi bagi orang yang secara serius menjadi murid Tuhan dengan sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun selain janji kepada orang yang serius kepada Tuhan, di sana juga Tuhan menegaskan bahwa janji tersebut diberikan namun juga disertai dengan berbagai penganiayaan. Artinya, orang percaya di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus tidak semerta-merta hanya disiapkan untuk menerima janji-janji dan berkat-berkat yang memberikan kenyamanan bagi hidupnya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan juga diperhadapkan dengan banyak hal, sehingga imannya, komitmennya, dan tekadnya menjadi seorang murid terus diuji setiap hari, terus digodok setiap hari, bahkan terus dimatangkan agar semakin sempurna imannya di dalam mengikut Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematangan di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka itu merupakan suatu kebahagiaan yang sejati. Karena apa? Dengan kematangan iman kita di hadapan Tuhan, hidup kita akan tetap kokoh, hidup kita akan tetap kuat, hidup kita tidak akan pernah terombang-ambingkan oleh apapun. Hidup kita fokus kepada Tuhan. Di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan, di tengah-tengah hantaman badai yang datang menyerang hidup kita, tetapi iman yang teguh kepada Tuhan, itulah yang akan terus menjadi kekuatan yang akan menjamin kebahagiaan di tengah-tengah badai hidup yang sedang menerpa kita, di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sulit untuk dipahami sekalipun, tetapi kebahagiaan tetap berpegang teguh di dalam iman kepada Tuhan, maka ia akan berbahagia dengan imannya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun harus disadari juga, ternyata mempertahankan iman pun juga tidak mudah. Bahkan ayatnya yang ke-31 juga di sana dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Awal-awalnya giatnya luar biasa melayani Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kadang juga semakin melemah, bahkan pada akhirnya imannya gugur, juga ada yang seperti itu. Bahkan awal-awal melayani Tuhan juga semangatnya luar biasa, tetapi ketika hantaman datang, tekanan datang dalam hidupnya, mulai mengurangi semangat pelayanannya, mulai mengundurkan diri dalam pelayanan. Dan itu merupakan suatu realita yang tidak dapat dipungkiri di dalam perjalanan hidup orang-orang yang mengiring Tuhan Yesus Kristus. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jaminan yang pasti adalah suatu keteguhan iman yang sampai pada akhirnya mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup di dunia saat ini dijamin Tuhan, walaupun disertai dengan berbagai pencobaan yang silih berganti, mungkin sulit untuk dipahami, tetapi orang yang teguh
teguh di dalam iman, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengiring Tuhan adalah suatu keputusan yang tepat. Mengiring Tuhan dan siap dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai kondisi dan situasi dalam kehidupan ini, dengan tetap teguh di dalam iman, bahkan sampai mengakhiri pertandingan dalam kehidupan dunia ini tetap teguh di dalam iman, maka mereka adalah orang yang berbahagia. Hidup saat ini bersama dengan Tuhan dan kehidupan yang akan datang nanti, mereka akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Untuk itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini sangat singkat. Saudara dan saya suatu ketika pasti meninggalkan dunia ini. Dunia yang fana, dunia yang sementara. Marilah kita manfaatkan untuk terus membangun iman kita semakin serius di hadapan Tuhan, sehingga ketika apa yang fana, apa yang singkat yang ada di dunia ini sudah kita akhiri, kita akan menjadi seorang pemenang dalam kehidupan, dan kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Mari kita terus teguh di dalam iman. Mengikut Tuhan adalah suatu keputusan yang bijaksana. Mengikut Tuhan disertai dengan berbagai penderitaan dan penganiayaan, tetapi orang yang teguh di dalam mengikut Tuhan, mereka adalah orang yang berbahagia, karena hidupnya di dunia ia menjalaninya bersama dengan Tuhan, berproses bersama dengan Tuhan, dan di sana di dalam kehidupan yang akan datang ia mendapatkan suatu tempat, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Di pagi yang indah yang diberikan Tuhan untuk kita nikmati, marilah kita terus bangun iman kita di dalam Tuhan secara teguh. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur buat sabda-Mu yang kudus, sabda yang mengingatkan kepada kami bahwa mengikut Tuhan adalah suatu keputusan yang bijaksana. Mengikut Tuhan bukan semata-mata kami mendapatkan apa yang kami inginkan, namun mengikut Tuhan terkadang kami juga harus menghadapi berbagai penderitaan yang tidak mengenakkan bagi kami. Namun kami bersyukur mengikut Tuhan, pada akhirnya kami akan berbahagia karena jaminan kehidupan kekal sudah memiliki suatu kepastian, karena Yesus Kristus sendiri yang menjamin untuk kami yang percaya kepada Tuhan itu sendiri. Bapa, teguhkan iman kami dan pimpin kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan dan teguh sampai akhirnya nanti. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.